Halo kelas 3 semuanya, apa kabarnya? Semoga anak-anak kelas 3 dimanapun berada tetap sehat-sehat semuanya. Dan juga buat Bapak Ibu Guru yang mengajarkan, khususnya yang mengajarkan materi tematik kelas 3 SD, tetap semangat menyampaikan materi pembelajaran buat anak didik kita. Kali ini Bapak akan menyampaikan materi kelas 3 SD tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema yang kedua, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran yang keempat. Ini pembelajaran yang keempat ya anak kelas 3. Perhatikan ya anak ya. Di sini ada anak gembala dan serigala. Bapak akan bacakan untuk kita semuanya ya, berupa drama ya. Oke, kita lihat ada si narator ini. Seorang anak gembala selalu mengembalakan domba milik tuannya di dekat hutan yang gelap dan tidak jauh dari kampungnya. Suatu hari, dia mengembalakan domba di dekat hutan. Dia merasa terhibur dengan memikirkan berbagai macam rencana apabila dia melihat serigala. Dia teringat ucapan tuannya. Oke, lihat tuan anak gembala. Dia pembicaranya. Apabila kamu melihat serigala datang dan menyerang domba, kamu harus berteriak memanggil bantuan. Orang sekampung akan datang membantumu. Oke, datang lagi narator ya, membacakannya. Anak gembala itu berpikir bahwa akan terasa lucu apabila dia pura-pura melihat serigala dan berteriak memanggil orang-orang. Anak gembala itu berlari ke arah kampungnya dan berteriak sekeras-kerasnya. Datang si anak gembala, ada serigala, tolong. Kata si narator, seperti yang dia duga, orang-orang kampung yang mendengarnya berteriak cepat-cepat. Meninggalkan pekerjaannya mereka dan berlari ke arah anak gembala tersebut untuk membaca. Datang orang kampung pertama, di mana? Di mana serigalanya? Di mana? Datang orang kampung kedua, apa serigala itu melukaimu? Di mana serigala itu sekarang? Anak gembala, hahaha, kalian semua tertipu. Tidak ada serigala di sini. Datang orang kampung ketiga, rupanya kamu telah menipu kami semua. Datang si narator lagi. Beberapa hari kemudian, anak gembala itu kembali berteriak minta tolong. Anak gembala, tolong, ada serigala, tolong, serigala memakan domba. Orang kampung pertama, mana serigalanya? Tidak terlihat serigala itu di sini. Kata si anak gembala, memang tidak ada serigala. Aku iseng saja berteriak minta tolong. Orang kampung kedua, hei, keberadaan serigala bukan untuk main-main. Kalau kamu berbohong terus, tidak ada yang percaya lagi padamu. Datang narator. Pada suatu hari, ketika matahari mulai terbenam, seekor serigala benar-benar datang dan menyambar domba yang digembalakan oleh anak gembala tersebut. Datang si anak gembala, serigala, tolong, ada serigala, tolong. Orang kampung pertama, anak gembala itu pasti bermain-main lagi. Datang orang kampung kedua, dia tidak akan bisa menipu kita lagi. Si narator, serigala itu akhirnya berhasil merekam dan memakan banyak domba yang digembalakan oleh sang anak gembala, lalu berlari masuk ke dalam hutan kembali. Diskusikan bersama temanmu tentang pesan yang terdapat pada dongeng anak gembala dan serigala. Tampilkanlah hasil diskusimu di depan teman sekelas. Oke, perhatikan ya. Diskusikan dulu ya sama teman-temannya. Pesan apa kira-kira? Dongeng anak gembala dan serigala. Ini dia pesannya ya. Pesan yang terdapat pada dongeng anak gembala dan serigala. Kita tidak boleh berbohong. Sekali kita berbohong, maka tidak ada lagi orang yang percaya meskipun kita berkata jujur. Iya, ini pesan buat anak kelas 3 ya.
Jangan sekali-sekali berbohong kepada temannya ya, terkhusus buat orang tuanya anak kelas 3 ya. Tetap berkata jujur supaya kita tetap dipercaya orang tua kita, rekan-rekan kita, satu kelas kita, siapapun itu, kita tetap harus berkata jujur ya anak kelas 3 ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Perhatikan ada karakter tokoh-tokoh ya, ada anak gembala, ada tuan anak gembala, ada dari orang kampung yang pertama, kedua, dan ketiga. Bapak akan bacakan untuk kita semuanya. Karakter anak gembala: suka berbohong dan iseng, itu dia anak gembala. Karakter tuan anak gembala: bijaksana dan penuh pengertian. Oke, lanjut lagi. Karakter orang kampung pertama: tidak mudah percaya. Orang kampung kedua: tidak mudah tertipu. Karakter orang kampung ketiga: mudah marah. Ya, berbeda-beda karakternya ya anak kelas 3. Mulai dari sekarang kita harus melakukan yang terbaik, kita harus jujur, sebab kalau kita tidak jujur mungkin kita akan dimarahi orang-orang yang kita bohongi ya. Oke, lanjut lagi anak kelas 3. Perhatikan ya. Hewan di sekitar kita memiliki ciri khas masing-masing. Kucing berkaki 4, berbulu dan bersikap manja pada tuannya. Kelinci berkaki 4, jalannya lompat dan suka makan sayuran. Bukan hanya hewan yang memiliki ciri-ciri, manusia juga memiliki ciri-ciri, baik fisik maupun sifatnya. Misalnya, Benny memiliki sifat menyayangi binatang. Edo bersifat penolong karena suka membantu temannya ya. Tuliskan 4 sifat dari 3 orang teman sekelasmu. Oke, sini sudah ada contohnya ya. Si Edo itu rajin, penolong, ramah, lucu. Itulah sifat-sifat daripada si Edo. Kita lihat lagi contoh berikutnya. Di sini ada contoh sifatnya si Rafli. Gimana cepat contohnya? Ini dia sifatnya: rajin. Yang berikutnya penolong. Yang berikutnya ramah. Dan yang berikutnya adalah lucu. Itu adalah sifat-sifatnya si Rafli. Kita lihat sifat kawan yang berikutnya. Si Lastri ya, perempuan ini ya. Lastri gimana sifatnya? Pintar, penolong juga, rajin, dan pendiam. Itu dia sifatnya si Lastri ya, karakternya ya. Terlihat yang berikutnya. Si Lilis. Mana sifat si Lilis? Jahil. Ini suka bercanda ini si Lilis ini ya. Jahil, keras kepala, tapi kreatif dan humoris ya. Itulah 3 teman-teman, sifatnya masing-masingnya berbeda-beda. Anak kelas 3 juga seperti itu ya. Yakin dalam satu kelasnya ada juga yang sama, tapi lebih banyak yang berbeda-beda ya anak kelas 3 ya. Oke, demikian materi kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat buat anak didik kami semuanya. Sekian dan terima kasih.